Baik anak-anak, selamat pagi. Ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, selayaknya kita umat beragama, mari kita melakukan doa sebelum pembelajaran agar apa yang kita harapkan dalam pembelajaran ini dapat tercapai dengan baik ya, dapat bermanfaat dengan baik. Kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Radiani ya, luar biasa sekali, kamu anak hebat. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita lanjut, apa kabar kalian semuanya? Apa kabarnya semuanya, sehat ya? Anak-anak hebat semuanya sehat. Oke, baik ya. Semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Semoga semua dalam keadaan sehat. Semua dalam lindungan Tuhan. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita lanjut, Bapak akan melakukan absensi dulu ya. Yang namanya Bapak sebutkan, silakan angkat tangannya bilang hadir ya. Perhatikan anak-anak, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila ya. Kita semuanya nyanyi, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, Radiani silakan pimpin lagunya. Neuroscience ya, kita akan melakukan peregangan agar syaraf-syaraf kalian yang tegang itu bisa rileks kembali ya. Gerakannya cukup simpel ya. Ikuti gerakan Bapak ya. Nanti Bapak akan berikan gerakan yang sedikit bisa meregangkan otot-otot kalian yang agak sedikit kaku ya. Ya, depan tangannya semuanya, ke belakang, putar sedikit, depan, sambil senyum ya, depan, belakang, goyang sedikit tangannya, depan sekali lagi, ulang, depan, belakang, goyang sedikit. Oke, sudah pas, mantap. Adapun pembelajaran kita minggu sebelumnya, mungkin ada yang masih ingat, kita pertemuan sebelumnya sudah belajar tentang norma ya, definisi norma, pengertian norma, macam-macam norma. Mungkin ada yang tahu, angkat tangannya, apa itu norma, pengertian norma? Ya, Radiani silakan anak hebat. Norma atau kaidah adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan itu mengikat setiap orang. Semua orang di area harus menaati norma yang berlaku di balik itu. Terdapat nilai yang menjadi landasan tingkah laku manusia. Sehingga norma merupakan unsur luar dari suatu yang mengatur masyarakat. Sedangkan nilai merupakan unsur dalam unsur kejiwaan yang Oke, bagus sekali Radiani, anak hebat ya. Jadi sudah memahami betul. Jadi menurut Radiani itu norma itu merupakan kaidah ya, kaidah atau aturan yang berlaku di dalam masyarakat untuk mengatur tingkah laku dan pola kehidupan yang ada di masyarakat. Oke, bagus ya. Luar biasa sekali Radiani. Tepuk tangan untuk Radiani. Oke, lanjut berikutnya anak-anak. Anak-anak hebat semuanya sudah menguasai apa yang Bapak kita pelajari minggu sebelumnya ya, pertemuan sebelumnya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya, Bapak pastikan dulu kuota kalian semuanya masih banyak ya. Sinyalnya bagus ya. Bagus ya. Oke, sinyalnya bagus, kuotanya masih terjaga agar kita bisa mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir dengan baik ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Sebelum kita mulai, kita lanjut ke pembelajaran.
Bapak inginkan ada kesepakatan kelas dulu ya. Ada kesepakatan kelas ya yang kita harus sepakati dari awal sampai akhir nanti pembelajaran berakhir ya. Bapak akan membagikan slide. Oke, sudah semuanya ya. Bisa kalian lihat, bisa nampak? Bapak akan menyampaikan terkait dengan materi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Itu bisa kita lihat dalam yang pertama dalam lingkungan keluarga ya. Dalam lingkungan keluarga, lanjut lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, yang terakhir adalah lingkungan bangsa dan negara ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah setelah membaca materi dari bahan ajar, peserta didik dapat mengidentifikasi perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Lanjut berikutnya, tujuan pembelajarannya adalah setelah mengamati gambar di PowerPoint dan berdiskusi, peserta didik dapat menganalisis perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Ya. Jadi anak-anak nanti akan menyusun hasil laporan ya. Kemudian anak-anak akan menyajikan melalui presentasi ya, melalui kelompok kalian masing-masing ya. Nanti akan dibagi kelompok. Silakan. Yang bisa silakan angkat tangannya. Gambar 1 itu apa? Gambar seorang tua yang sedang berpamitan kepada orang tuanya sebelum berangkat ke sekolah. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali ya. Jadi itu adalah gambar dua orang anak ya sedang berpamitan kepada orang tuanya, ya, ayah dan ibunya untuk berangkat ke sekolah. Oke, bagus sekali. Ada yang baik lain? Sekali anak-anak hebat semuanya. Bapak sampaikan kembali ya, perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga. Ya. Yang pertama itu contohnya adalah ya mentaati aturan dalam keluarga. Jadi kita sebagai anak wajib ya untuk mematuhi aturan yang ada dalam keluarga kita masing-masing ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya kalian tidak diperkenankan untuk pulang larut malam ya. Paham anak-anak semuanya? Paham, Pak. Oke, bagus ya. Anak-anak hebat semuanya, kita sudah memahami perilaku sesuai norma di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara ya. Oke, baik anak-anak hebat semuanya. Kita akan bentuk kelompok ya. Ini contoh nama kelompoknya ya. Kelompok 1 itu Pancasila, kelompok 2 itu Undang-Undang Dasar 1945, kelompok 3 itu kita namai dengan kelompok 3 itu kelompok norma. Paham semua anak-anak hebat ya? Paham ya? Oke, bagus sekali, luar biasa sekali anak-anak hebat semuanya. Petunjuk kerja sekarang ya. Tadi sudah kita bagi kelompoknya ya. Kelompok sudah kita bagi. Bapak sekarang akan menyampaikan petunjuk kerja atau cara kerja kalian nantinya ya. Bisa disepakati ya? Oke, bagus. Oke, jadi masing-masing kelompok itu silakan nanti diskusikan ya. Gambar 1 itu adalah kelompok 1 Pancasila. Silakan dianalisis gambarnya. Kelompok Undang-Undang Dasar 1945 itu menganalisis gambar 2. Kelompok norma itu akan menganalisis gambar 3. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Kita mulai dari kelompok Pancasila ya, kelompoknya Putri. Kelompoknya Putri bagaimana, sudah siap? Sudah, Pak. Oke, kelompoknya Putri, silakan. Silakan presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gambar tersebut menunjukkan orang yang menyelakai temannya sendiri. Gambar tersebut juga mengakibatkan yang negatif yang sangat buruk dalam kehidupan kita sehari-hari. Laporan. Hasil diskusi kita yaitu kita dalam bermasyarakat tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena itu berdampak sangat berbahaya atau buruk. Untuk mengatasinya, kita harus bersifat baik kepada orang-orang terdekat kita. Kita tidak boleh mengikuti perbuatan yang dilakukan seperti foto pada gambar tersebut.
Masalah ini mungkin terjadi karena ada permasalahan pribadi atau masalah yang menyinggung hati seseorang yang bisa membuat perkelahian ini terjadi. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali kelompok Pancasila ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok Pancasila. Oke, kelompoknya Putri sudah presentasi dengan baik ya terkait dengan permasalahan yang Bapak berikan ya. Jadi menurut kelompoknya Putri ya, kelompok Pancasila, kita tidak boleh mencelakai, tidak boleh menyakiti orang terdekat kita, orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Jadi kita harus selalu berbuat baik ya agar ya kita perilaku kita agar sesuai dengan norma ya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Oke, bagus sekali, luar biasa sekali kelompok Pancasila ya, kelompoknya Putri. Baik anak-anak hebat semuanya. Kelompok Pancasila, kelompok Undang-Undang Dasar, kelompok Norma sudah melakukan presentasi semuanya. Semuanya hasilnya luar biasa sekali. Kalian sudah bisa menganalisis permasalahan, kemudian kalian sudah bisa memberikan alternatif solusi atas permasalahan yang diberikan. Luar biasa sekali anak-anak hebat semuanya ya. Di tahap refleksi ini kita akan merefleksi pembelajaran kita ya. Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Oke, siapa yang bisa? Apa manfaat yang diperoleh melalui proses pembelajaran yang telah dilakukan? Ya, silakan. Manfaat yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini sangatlah banyak. Saya mengetahui bentuk-bentuk norma dan akan menerapkannya di lingkungan masyarakat atau di lingkungan sekitar saya. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menyimpulkan? Apa yang anak-anak dapatkan? Kesimpulan apa yang anak-anak dapatkan dalam pembelajaran kita hari ini? Saya, Pak. Oke, silakan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembelajaran hari ini. Ada beberapa macam-macam norma dan contohnya. Norma kesusilaan. Norma susila adalah peraturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Norma ini menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Luar biasa sekali ya, tadi sudah disampaikan ya. Jadi anak-anak hebat semuanya, apa yang sudah kita pelajari hari ini ya adalah kesimpulannya kita harus melakukan perilaku sesuai dengan norma dalam kehidupan sehari-hari ya. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma hukum ya. Perilaku kita harus sesuai dengan norma ya. Jangan sampai kita melenceng dari norma-norma yang ada dalam masyarakat ya. Kalau kita keluar dari norma itu berarti ya terjadi kekacauan, berarti terjadi pelanggaran norma ya yang mengakibatkan hidup menjadi tidak harmonis, tidak seimbang ya. Baik anak-anak hebat ya. Itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Baik anak-anak hebat semuanya, untuk post testnya silakan anak-anak nanti buka Google Form-nya ya. Di sana sudah ada pertanyaan, silakan dijawab ya. Untuk materi yang akan datang minggu berikutnya ya, kita akan belajar terkait dengan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Baik anak-anak hebat ya, itu adalah pembelajaran kita hari ini. Karena di awal tadi kita buka dengan doa, sekarang pembelajaran kita akhiri juga dengan doa ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dengan baik, sehingga kita bisa terapkan dalam kehidupan bermasyarakat ya. Ya, Radian, silakan pimpin untuk mengakhiri pembelajaran, silakan. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Baik anak-anak hebat semuanya, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri ya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, ya, tetap belajar sehingga kalian bisa menjadi orang hebat, bisa memenuhi cita-cita kalian semuanya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak.